Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Kabar baik semoga selalu menyertai kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi cerita tentang karomah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Pada suatu ketika, ada sebuah kejadian yang unik lagi memilukan. Di saat rentetan lori yang biasa mengangkut tumpukan tebu yang siap digiling milik pabrik gula cukir berjalan menuju tempat penggilingan seperti biasanya. Namun naas, pada hari itu lori tersebut tiba-tiba jatuh terguling. Tebu-tebu yang berada di lori pun jatuh berhamburan berserakan di tanah. Para santri yang mengetahui kejadian itu segera bergegas pergi mengambil tebu yang pada jatuh tersebut. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba mandor tebu Mr. Belanda pun datang, dan dengan beringasnya mandor tebu itu pun memukuli para santri yang tengah mengambil tebu-tebu itu. Berita pemukulan itu pun langsung terdengar di telinga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merasa kesal atas perlakuan pihak Belanda yang telah memukuli para santrinya itu. Saking kesalnya, beliau pun mendatangi pabrik tebu tersebut dan langsung menuju ke tempat mesin penggilingannya. Lalu hal unik pun terjadi. Tiba-tiba Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan kunyahan susur atau inang dari mulut beliau. Kemudian inang tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggilingan tebu, dan wallahu a'lam, mesin itu pun tiba-tiba langsung berhenti dan padam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun kemudian kembali pulang. Setelah kejadian itu, mesin pun mati sampai 3 hari lamanya, dan pabrik pun selama itu tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Dan karena kejadian itu, pabrik pun mengalami kerugian. Pasalnya, tebu-tebu yang telah datang dan siap digiling akhirnya menjadi kering dikarenakan terlalu lama menunggu untuk digiling. Melihat kondisi tersebut, pabrik pun tidak mau berlarut-larut dalam kerugian dan mencari tahu sabab-musabab dari kondisi tersebut. Lalu diselidikilah satu persatu ditanya. Setelah mendapat informasi dari berbagai sumber, akhirnya didapatlah berita tentang kedatangan Mbah Hasyim Asy'ari ke dalam pabrik tersebut. Pihak pabrik pun akhirnya berdiskusi untuk menyambangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan akhirnya pihak pabrik memutuskan untuk sowan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan meminta maaf
atas kesewenangan dari mandornya itu. Setelah datang dan meminta maaf, keunikan pun kembali terjadi. Mesin yang semula mati, dengan izin Allah, tiba-tiba dapat dihidupkan lagi seperti sedia kala. Dan pada akhirnya, pabrik pun dapat kembali beroperasi seperti biasanya. Dan pihak Belanda pun membiarkan para santri mengambil tebu gratis. Hal itu terjadi sampai pabrik resmi diambil alih oleh pihak Jepang, yang kemudian dinasionalisasi oleh Insinyur Soekarno. Dari kisah ini hendaknya mari kita bijak dalam mengambil hikmahnya. Hal-hal yang sekiranya tidak perlu kita tiru, marilah kita tinggalkan saja. Kisah ini semata-mata hanya untuk mengingatkan kita tentang betapa kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari orang-orang yang beriman, meski doa itu terlihat di luar nalar kita. Maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Semoga dapat menambah ketebalan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bagi pelajaran agar kita selalu taat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Bo Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat serta tambahan wawasan dan ilmu, serta semoga dengan mendengarkan atau membaca kisah dari salafus soleh, keberkahan, anugerah, dan terbukanya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kami, apabila ada kekurangan serta kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan datangnya tentu adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.